Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka adu sabil aw gharibun. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur pada Allah sebenar-benar syukur bahwa sampai detik kali ini Allah memberikan kenikmatan yang luar besar dan luasnya. Mulai dari kenikmatan kesehatan, kenikmatan berlimpahnya rezeki, alam semesta, keluarga, anak istri, jabatan, semua itu adalah pemberian karunia Allah Ta'ala. Seandainya Allah mentakdirkan kita tidak memiliki semua, maka itu akan sekali. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, junjungan umat manusia yang mulia. Ini adalah takdir dari Allah Ta'ala agar manusia selalu mengikuti fitrah jalan kebenaran, yakni Islam. Meski 1400 tahun yang lalu, akan tetapi nilai-nilai ajarannya yang begitu luhur, akhlaknya yang mulia, sampai sekarang, sampai akan datang ila yaumul qiyamah, selalu diikuti, dikaji, dipelajari, dipraktekkan dan disebarkan. Dan tidak ada satu manusia yang pernah Allah ciptakan yang begitu dicintai oleh seluruh umat manusia, bahkan musuhnya, bahkan alam semesta, bahkan binatang, bahkan seluruh apa yang ada, kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang terbesar. Dan sesungguhnya Rasulullah adalah untuk umat manusia, wabil khusus kepada kaum muslimin. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, tema dalam kesempatan kali ini adalah kita membicarakan tentang pemuda Islam, calon pemimpin umat masa depan. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Islam agama sempurna dan kita bersyukur terus menerus. Nikmat yang paling besar adalah hidayah, sehingga kita harus berdoa agar Allah berikan kepada kita hidayah terus menerus sampai kita meninggal dunia ini, sehingga selesai ujian ini. Karena sungguhnya dunia ini adalah ujian. Siapapun kita, siapapun jabatan kita yang kita miliki ini, apakah kita punya hutang maupun tidak, kita punya jabatan tinggi atau rendah, maka semua akan kena yang namanya al-ibtila, yaitu ujian. Maka solusinya adalah hidayah, petunjuk. Karena sungguhnya ketika orang mendapatkan petunjuk itu gampang. Betapa banyak orang ditimpa musibah berbagai arah, tetapi dia merasa ringan. Sebaliknya, betapa banyak manusia dikasih ujian sedikit saja, dia merasa berat. Maka itu bedanya hidayah, an-nur, cahaya. Maka kita diajarkan di dalam Islam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan agama di tengah carut marut akhir zaman yang luar biasa. Jamaah sekalian, ada pepatah Arab mengatakan subbanul yaum rijalullah. Jadi subban ini adalah pemuda. Pemuda hari ini
rijalul ghar, maka akan menjadi pemimpin masa depan. Dan ini ada dalam Islam, saudara sekalian, masya Allah. Kita langsung bicara umat atau manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ketika Allah mengutusnya pada usia 40 tahun di Makkah. Beliau terkenal dengan kejujuran, bahkan semua manusia, musuh-musuhnya mengakui Muhammad adalah manusia paling jujur, gak pernah berdusta. Maka meskipun demikian, kebenaran pasti akan dimusuhi oleh banyak orang karena belum paham, karena melawan tradisi yang ada, karena melawan kezaliman, karena membela kemiskinan. Itulah Islam. Singkat kata, ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat sebagai kepala negara di Madinah, di Yathrib, maka beliau memberikan contoh-contoh yang luar biasa yang kelak kemudian hari bisa dijadikan contoh oleh generasi kaum muslimin dan oleh umat manusia. Dan ini prakteknya ada di perguruan tinggi Amerika Serikat, di Harvard University, Berkeley, ataupun di Inggris. Di sana dipampang, yakni patung-patung. Meskipun sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh patung manusia, tapi mereka orang-orang Barat mengakui bahwa Muhammad adalah salah satu revolusioner, yakni orang-orang yang patut dibanggakan. Orang kafir saja membanggakan orang yang manusia paling mulia ini, apalagi umat Islam. Maka Al-Quran dijadikan salah satu marojik, salah satu rujukan di dalam perkara-perkara hukum. Ini aneh tetapi nyata, di mana Al-Quran jadikan referensi hukum oleh orang-orang atau negara-negara Barat. Jamaah sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka Islam mengajarkan yakni keteladanan di dalam kepemimpinan. Ini bisa dijadikan contoh apakah seorang presiden, menteri, bupati, wali kota, ataupun kepala keluarga, ataupun diri kita sendiri. Rasul menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sejatinya pemimpin yang paling sederhana dan paling kecil adalah diri kita, untuk mengatur diri kita. Apa maksudnya? Jamaah sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah, di dalam diri kita itu ada namanya nafsu, ada namanya akal, ada namanya keinginan-keinginan, ada namanya bayangan-bayangan itu banyak. Ini namanya perlu manajemen. Orang Barat mengatakan anger management. Ternyata marah itu harus dikontrol. Dan ini Islam ada. Memang kalau sekarang kita lihat yang namanya sosiologi, ilmu kekinian, psikologi, itu datangnya dari Barat. Tetapi jauh ribuan tahun sebelumnya Islam sudah mengatur. Bahkan Imam Ali, sahabat yang paling muda, Sayyidul Awwal, yakni menguasai ilmu psikologi. Beliau pernah mengatakan, ketika engkau senang, janganlah suka membuat janji. Ya, pada saat senang, jangan terlalu membuat banyak janji. Dan ketika marah, jangan mengambil keputusan. Ini diambil, dipraktekkan oleh orang Barat. Dan umat Islam jarang mengerti seperti ini. Ini psikologi. Jadi kalau kita pada saat kita misalnya, mohon maaf, dapat hadiah banyak, apakah itu uang, apakah itu kekayaan, anak atau apa, atau jabatan yang paling gampang ya, diangkat kepala apalah misalnya. Wah, senang kan? Jangan banyak membuat janji. Karena pada saat itu kontrol emosi kita itu lepas. Harusnya ketika kita marah, ketika kita senang, ketika kita bahagia, tetap biasa-biasa saja. Kalau toh senang itu biasa-biasa saja. Sebab pada saat itu logika berpikir kita dikalahkan oleh nafsu. Jadi nafsu ini di dalam surat Yusuf dikatakan inna nafsa. Itu pakai takkid, inna itu belum takkid. Kalau dalam ilmu balaghah itu dikatakan itu sigat balaghah, bentuk yang menyengat, artinya penegasan. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratu bisu, lam disitu lam takkid. Ya. Nafsu itu menyuruh kepada keburukan, illa rahimah rabbi, kecuali nafsu yang oleh Allah diberikan rahmat,
Jadi nafsu di sini penting, kita perlu nafsu. Kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa mencari duit, kita nggak bisa punya cita-cita yang tinggi, kita nggak bisa mencari ilmu, kita nggak bisa punya anak, punya istri, kan nggak punya nafsu. Nafsu itu penting, tetapi perlu di-manage, diolah. Itu ada dalam Islam. Makanya harus dikembalikan pada Allah. Ala bidzikrillah tatmain. Ingatlah, hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Jadi ini yang Masya Allah, ajaran Islam yang begitu mulia itu dilupakan. Menjadi seorang pemimpin, apapun itu jenis pemimpinnya, itu kadang-kadang lupa daratan. Mohon maaf saja, mohon maaf, Pak RT saja kalau diangkat, wah ya kan, nanti kan banyak janji, karena senang, banyak janji salah. Apalagi atasnya, apalagi Pak RW, kepala desa, bupati, wali kota, pejabat. Walhasil apa? Karena janji itu memberikan harapan kepada rakyat. Ini baru satu. Jadi perlu manajemen konflik. Manajemen marah itu perlu di manage. Sedih juga perlu di manage. Jadi sekarang ini saya sedih mendapatkan laporan, bahkan setiap hari. Anak kemarin ada berita ya, anak muda ditinggal pacarnya, stres, gantung diri. Ya Allah ya Allah. Tolong bapak-bapak, putra putrinya dijaga. Sekarang ini pergaulan itu semakin mengerikan, ya. Jadi orang baper, liar, mager, apalagi anak-anak kita itu bapernya. Baper kalau untuk baca Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu enggak apa-apa sambil nangis. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka pada saat itu sumastaqomul, udah dia beristiqomah sampai meninggal dunia, tatanazzalul malaikah, maka di situ malaikat turun ya terus menerus dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Jadi kalau orang beriman itu Allah kirim para malaikat mendatangi dia, membisikkan lewat telinga dalam hatinya, jangan takut dan jangan bersedih hati ketika engkau ditinggal pacarmu, istrimu, jabatanmu, hartamu, anakmu, temanmu. Allah takhafu wa la tahzanu. Psikologi lagi. Ini penting untuk siapapun, apakah kuli batu, kuli pena, kuli tinta, atau kuli negara, atau presiden, bupati, semuanya penting. Kenapa? Karena manusia itu, mohon maaf, rata-rata itu tidak ikhlas. Sedih-sedih saja saya. Pejabat itu dikelilingi para penjilat. Loh, penjilat kok ditaati, dipercaya? Ya sudah, ini kembali kamu. Maka singkat kata, apa yang terjadi? Subhanul yaumil jalbut. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita nanti sebentar lagi sudah meninggal dunia. Maka apa yang kita wariskan adalah generasi-generasi terbaik. Ajarkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Tanamkan kepada anak-anak kita kejujuran, jujur. Jangan banyak membuat janji. Dan berikan amanah yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian selalulah berbuat baik. Insya Allah itu akan Allah kasih yang namanya kemurahan. Ya. Jadi kalau kita misalnya banyak cerita-cerita ya yang beredar di banyak TikTok atau YouTube macam-macam, orang itu ketika belum punya apa-apa pasti akan pengen mendapatkan apa, ya kan? Ketika dia mendapatkan apa-apa sudah puas, maka dia kembali ke titik nol. Apa itu? Qanaah. Islam sudah mengajarkan apa itu sederhana. Kalau kita contoh banyak sekali orang yang kalau bahasa sekarang itu sultannya sultan itu pada akhirnya itu sudah hidup sederhana saja. Yang sebelumnya itu pengen jam tangan Rolex misalnya lagi berapa miliar, bangga paling sesaat pakai apa lamanya. Maka Rasul sudah mencontohkan hidupnya Rasul sebagai kepala negara itu qanaah. Rasulullah Muhammad SAW itu bukan saja satu kepala negara seperti kita ini. Jangkauan Islam itu luas kalau kita hitung itu dahulu kala ya, mulai dari Mesir, Arab Saudi, Suriah, itu satu negara itu Rasulullah kasih contoh, yakni kesederhanaan. Kekayaannya Rasul itu banyak sekali, tapi tidak pernah tersimpan di dalam rumah itu.
Bahkan Abu Bakar menyampaikan, la dinarun wala dirham. Tidak pernah ngendon satu hari pun satu dinar di rumahnya Rasulullah. Begitu banyak orang namanya kepala negara yang ngasih hadiah dari Yaman, dari ini banyak, langsung dikasihkan ke para janda, kasihkan kepada ahlus sufah. Jadi Rasulullah itu menanggung ahlus sufah sekitar 80-90 orang. Ahlus sufah itu orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya famili, dia tinggalnya di masjid, tidak punya apa-apa, dan ibadah saja. Itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Nah, Rasulullah menanggung para janda sekitar 70-80 para janda di satu kota. Ya dulu penduduknya sedikit, sekarang mungkin banyak. Nah, kita lihat para janda itu banyak sekali. Saya melihat hampir-hampir nggak ada. Yang ada wakaf Quran banyak, wakaf air bersih banyak, wakaf yatim piatu banyak, wakaf janda. Ini harusnya ada. Wah, kalau mohon maaf ya, banyak setiap hari datang janda ke rumah kita curhat, masa sedih. Kita bisanya ngasih ilmu, paling solusi saat, nggak bisa ngasih yang lain-lain. Silahkan, ini mumpung kesempatan. Karena Rasulullah memberikan jaminan kebaikan siapa yang menolong para janda. Bukan seperti yang sekarang ini bicarakan. Wah, janda kamu nggak baik. Ya, itu lain masalah, lain perkara. Maka sejatinya dalam Islam itu, yakni pemimpin. Bahkan Rasul menyampaikan sayyidul qaum, pemimpin suatu kaum. Sayyid itu tuan atau pemimpin. Pemimpinnya suatu kaum, khadimuhum, itu pelayan. Itu hakikatnya Islam. Jadi kalau kita diangkat sebagai pemimpin, apapun itu pemimpin rumah tangga, maka kita harus melayani anak, istri. Jadi kalau istri ngomel, biarin saja. Ya, itu istri kalau nggak ngomel itu bukan istri. Ya, jadi sering atau bukan banyaklah yang curhat, aduh istri saya kok begini, dalam hatinya sama, namanya juga istri ya. Tapi kalau kita buka rahasianya ya, sekali kita diomeli istri itu pahala itu mengalir. Ya, istri ngomel pahala. Apalagi kalau kita nasihat, itu pahalanya